Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Yasar Ramadan. Saya mahasiswa dari Universitas Widya Kencana Cianjur, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sekarang saya semester 4, tingkat 2, NPM 8820123020. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Bapak Febri Marindra, Cisbia, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini juga saya akan sedikit menjelaskan dan memaparkan mengenai kajian pragmatik secara umum, dan secara khususnya saya akan menjelaskan mengenai tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung dalam kajian pragmatik. Nah, pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bagaimana konteks mempengaruhi makna dalam berkomunikasi. Dalam mata kuliah ini ada beberapa pokok bahasan, di antaranya yaitu konteks dalam pragmatik, aspek-aspek situasi tutur, arti, makna, dan maksud, perbedaannya dari ketiga tersebut. Kemudian tindak tutur, ada tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Kemudian tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung, presuposisi, implikatur, entailment, eksopora, endopora, anafora, dan katafora. Adapun yang akan saya bahas kali ini mengenai kajian pragmatik yaitu tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Itu akan saya bahas lebih dalam video kali ini. Oke, sekarang mari kita eksplorasi lebih dalam mengenai pragmatik. Jadi apa sih pragmatik itu? Nah, pragmatik adalah studi tentang penggunaan bahasa dalam konteks luar bahasa. Objek kajian pragmatik ini mencakup bagaimana makna dapat berubah, bagaimana dan tergantung pada situasi dan konteks pada saat berkomunikasi. Adapun ciri-ciri pragmatik diantaranya yaitu memperhatikan tentang konteks dan situasi. Konteks dan situasi di sini adalah siapa yang berbicara dan dengan siapa dia berbicara. Kemudian di mana, kapan, dan seperti apa kondisi pada saat pembicaraan itu dimulai. Kemudian mengkaji interaksi antara pembicara dan pendengar dan menganalisis maksud di balik percakapan. Lalu mengapa sih kita harus mempelajari mengenai pragmatik, harus mempelajari mata kuliah pragmatik? Ketika kita mempelajari pragmatik, itu membantu kita berkomunikasi dengan lebih efektif dan memahami nuansa dalam percakapan sehari-hari. Manfaat pragmatik pula yaitu meningkatkan keterampilan kita berbicara, meningkatkan keterampilan kita pada saat berkomunikasi, sehingga membantu pembicara dapat menganalisis konteks dan makna maksud lain pada saat pembicaraan itu dimulai. Salah satu topik penting dalam pragmatik yaitu tindak tutur. Tindak tutur adalah maksud atau tujuan yang ingin dicapai oleh penutur dalam kegiatan berkomunikasi. Kemudian yang akan saya bahas lebih dalam kajian pragmatik adalah tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung dalam kajian pragmatik. Tindak tutur langsung adalah ketika maksud atau tujuan dari ucapan seseorang secara eksplisit atau secara langsung dinyatakan dalam kalimat. Dalam hal ini, apa yang diucapkan oleh pembicara jelas dan tidak memerlukan interpretasi lebih atau interpretasi tambahan oleh pendengar. Kemudian tindak tutur tidak langsung adalah ketika maksud atau tujuan dari ucapan atau pembicara
dinyatakan secara eksplisit atau secara tidak langsung. Jadi pendengar harus mengkaji lebih dalam mengenai makna pembicaraan dalam tuturan tersebut. Kita kasih contoh seperti ini. Tindak tutur langsung. Ada contoh kalimat seperti ini. Rambutmu sudah panjang. Ketika itu diucapkan oleh suami kepada istrinya, itu merupakan tindak tutur langsung. Karena dinyatakan secara eksplisit. Jadi tidak ada makna lain. Itu kalimat deklaratif menginformasikan bahwasanya rambut istrinya sudah panjang. Kemudian kita kasih contoh lain, tindak tutur tidak langsung. Kalimatnya seperti ini. Kalimatnya sama. Rambutmu sudah panjang. Konteksnya diucapkan oleh guru kepada siswanya. Rambutmu sudah panjang. Nah, konteks tersebut ada makna lain. Karena tidak hanya menyatakan informasi, tidak hanya kalimat deklaratif, tapi berubah menjadi kalimat-kalimat atau kalimat imperatif, kalimat perintah. Tapi kalimatnya tidak berubah. Hanya saja dalam kajian pragmatik ada makna lain yang harus diinterpretasikan oleh pendengar. Ketika tadi kalimat rambutmu sudah panjang diucapkan oleh guru kepada muridnya, itu berubah menjadi kalimat tidak langsung. Jadi ada makna lain di dalamnya yang memang harus dimengerti atau dimaknai oleh pendengar tersebut. Nah, ketika tadi saya membahas mengenai tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung beserta contohnya, jadi ciri-ciri dari tuturan langsung, tindak tutur langsung, yaitu maksudnya jelas dan eksplisit, tidak memerlukan konteks tambahan untuk memahami arti ucapan tersebut, dan umumnya menggunakan kalimat perintah, permintaan, atau pernyataan secara langsung. Kemudian ciri-ciri kalimat tindak tutur tidak langsung yaitu maksudnya tersirat dan memerlukan interpretasi lebih. Kemudian bergantung pada konteks situasi dan hubungan sosial antar pembicara dan pendengar. Terakhir yaitu seringkali menggunakan ungkapan yang lebih halus atau tidak langsung, seperti pernyataan atau pertanyaan yang tidak secara eksplisit meminta sesuatu. Dalam pembahasan mengenai tindak tutur, kita telah mengidentifikasi dan menjelaskan dua kategori utama dalam tindak tutur, yaitu tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Secara keseluruhan, pemahaman tentang tindak tutur, baik yang langsung maupun tidak langsung, sangat penting dalam berkomunikasi sehari-hari. Hal ini membantu kita berkomunikasi dengan lebih efektif, menghindari kesalahpahaman, dan memahami nuansa dalam interaksi sosial. Dengan demikian, penguasaan konsep ini dapat meningkatkan keterampilan komunikasi kita dan memperkaya pengalaman berinteraksi dengan orang lain dan dengan halayak umum. Itu saja video singkat mengenai pembahasan pragmatik yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi mengenai kajian pragmatik dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih, saya pamit undur diri.